Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini tanggal 16 Mei, teman-teman, ya kita kemarin udah dapat beberapa data ya. Salah satunya itu adalah soal neraca dagang Indonesia positif. Harusnya sih kemarin bursa saham positif juga di Indonesia, tapi ternyata enggak, teman-teman. Justru malah masih terkoreksi. Kemudian dari data produksi industri untuk Eropa ini udah diprediksi bakalan mengalami penurunan ya, minus 4,1%. Kemudian juga ada indeks manufacture untuk Empire State itu juga minus 31,8% dari data yang kemarin. Ini jauh dari ekspektasi, teman-teman. Ini menyebabkan US dollar itu kembali tertekan di perdagangan kemarin. Kemudian hari ini kita akan dapat beberapa data, salah satunya itu adalah investasi tetap China, produksi industri China year on year, ini akan sangat penting untuk melihat seperti apa pergerakan ekonomi di daerah Asia. Kemudian juga data ada PDB, produk domestik bruto dari Uni Eropa, ini juga akan sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian juga ada klaim pengangguran dari Inggris dan juga Amerika ya, tingkat pengangguran. Kemudian datanya banyak hari ini. Ada penjualan retail juga dari Amerika Serikat. Ini akan berdampak sama pergerakan daripada US dollar ke depannya. Kemudian juga ada testimoni dari Fed Bar ya. Dan juga ada pidato lagi dari FOMC Williams dan juga Christine Lagarde di Uni Eropa. Jadi ada banyak news hari ini teman-teman, mungkin market akan lebih volatile lagi di perdagangan hari ini, jadi hati-hati buat yang trading. Sementara dari beberapa news, kalau kita perhatikan, ini soal hutang dari Amerika Serikat yang udah masuk ke posisi tertingginya teman-teman. Bahkan dinyatakan ini udah mau bahaya nih, udah dalam zona bahaya. Dan Bitcoin is more popular safe haven than US dollar. Apakah Bitcoin bakalan menarik untuk kedepannya? Ini dilansir dari Bloomberg. Karena yang namanya krisis, resesi, itu membutuhkan penanganan, teman-teman. Biasanya investor-investor yang sudah lama di market, mereka tahu nih US dollar bakalan drop harganya. Tentunya mereka harus mencari aset-aset mana yang akan cukup menarik untuk mereka gunakan untuk menyimpan kekayaan mereka, setidaknya supaya tidak tergerus dari penurunan yang berpotensi terjadi dari US dollar. Tentunya ada beberapa pilihan yang mereka punya, salah satunya ya emas yang sudah bertahun-tahun dipercaya, kemudian juga ada silver atau perak, terus juga ada Bitcoin yang baru-baru ini muncul, baru-baru booming. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Bitcoin yang bakalan dipilih atau Bitcoin dipilih tapi hanya sebagian kecil investor. Nah, ini masih dalam pertanyaan yang belum terjawab sama sekali, teman-teman. Dan akan tercermin langsung di pergerakan dari marketnya. Kalau Bitcoin naik, berarti Bitcoin adalah salah satu safe haven yang saat ini dipilih oleh dunia. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada berita dari US Department of Justice saat ini menargetkan crypto exchange. Ini adalah berita yang kurang begitu bagus untuk ekosistem kripto. Department of Justice sekarang sedang ketat-ketatnya, teman-teman, meregulasi yang namanya cryptocurrency. Tidak hanya itu, tapi juga di exchange-nya atau bursa perdagangannya. Makanya kemarin dari SEC sendiri udah meluncurkan juga soal meregulasi decentralized exchange. Mereka bilang mereka mau bikin nih regulasinya dan akan dibikin seketat mungkin. Dan ini tentunya adalah sebuah apa ya? Mungkin sebuah tembok-tembok yang akan dibangun yang tentunya bisa menjadi mengamankan investor, bisa juga bikin ekspansi makin sulit. Karena tergantung temboknya apakah ketat atau tidak. Kalau iya, maka akan kesulitan nih buat bursa-bursa kripto, buat proyek kripto sendiri untuk berkembang dengan kondisi regulasi yang terlalu ketat. Kita masih belum clear, tapi kita akan tunggu seperti apa usaha dari pihak-pihak yang punya kepentingan ya terhadap industri dari kripto ini. Wah, ini berita cukup fantastis ya. Argentina Central Bank menaikkan suku bunga 97%.
Kita tahu Argentina saat ini dalam kondisi yang sangat-sangat kritis, teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Pasalnya mereka kemarin diberitakan inflasinya naik sampai lebih dari 100%. Tentu saja bank sentral mereka akan menaikkan suku bunga setinggi-tinggi mungkin untuk meredam inflasi yang berpotensi terjadi makin luas. Ini Argentina baru saja menaikkan 97% untuk interest rate mereka, dan ini mungkin jadi salah satu yang tertinggi di beberapa negara, teman-teman. Jadi Indonesia aja baru 5%-an something. The Fed juga sama, kurang lebih ya 5,25%. Argentina udah sangat-sangat tinggi inflasinya. Ini berita dari dorongan dedolarisasi. Dedolarisasi masih terjadi, teman-teman. Ini adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap US dollar. Saat ini dikabarkan baru aja borong emas. Borong emas 228 ton. Ini beritanya di tanggal 14 Mei, which is 2 hari yang lalu ya. Jadi beberapa bank sentral sekarang udah mulai untuk melepas dolar mereka, melepas cadangan US dollar mereka. Mereka ganti nih ke aset yang lain, seperti contohnya gold, teman-teman. Dan bisa dibilang memang gold menjadi salah satu primadona yang nggak akan lapuk sama zaman. Menurut saya gold masih akan punya potensi untuk menguat kembali ya, seiring dengan peningkatan adopsi daripada gold ke depannya untuk menggantikan US dollar. Itu beberapa data. Kemudian ini data soal indeks dolar. Indeks dolar kita tahu dia udah drop sangat-sangat jauh, teman-teman. Kalau kita lihat dari posisinya sekarang, indeks dolar sebenarnya punya peluang untuk menguat karena dia udah beberapa kali bertahan di level supportnya. Tapi level support di 110 ini masih bisa dibilang berpotensi untuk di breakdown ke depannya secara midterm ya, apalagi dengan berita-berita seperti dedolarisasi dan lain sebagainya. Tapi untuk jangka pendek, saya rasa indeks dolar masih punya peluang untuk menguat. Sekarang aja dia udah mendekati level MA 100-nya. Kita akan lihat seperti apa technical daripada pergerakan indeks dolar. So far di perdagangan kemarin kita sebenarnya udah ada expect juga kalau indeks dolar bakalan menguat, teman-teman. Tapi di perdagangan kemarin ternyata beberapa news menunjukkan data yang cukup negatif buat indeks dolar, terutama dari produksi industri. Kemudian juga ada indeks manufacture Empire State yang minus sampai 31,8%. Yang sebelumnya itu hanya 10,8. Sebelumnya nggak minus loh, teman-teman. Sekarang udah minus di bulan Mei ini. Tentunya ini menjadi pukulan buat US dollar ya. Pergerakan indeks dolar kemarin memang merosot dari pagi hari, tapi dilanjutkan sampai malam hari juga. Dan sekarang so far kita ongoing untuk ngetes sepertinya level support dari trendline ini. Trendline yang membentuk descending channel. Jadi ekspektasinya sih saya masih bakalan naik lagi ke depannya, mengingat indeks dolar udah turun cukup jauh ya. Cukup jauh, dan juga dia punya kecenderungan bertahan di atas dari 0,101 dolar, dan itu menjadi indikasi bahwa sebenarnya ada yang nahan pergerakan dari indeks dolar setelah penurunan yang cukup panjang tersebut. Kemudian gold kemarin agak sedikit menguat, teman-teman, agak sedikit menguat. S&P 500 juga sedikit menguat. Yang lebih bagus sih Bitcoin ya. Bitcoin terjadi reversal sementara ketika dia kemarin diperdagangkan di kisaran 26.800 ketika kita bikin video analisa kemarin. Sekarang pergerakan dari Bitcoin udah naik sampai 27.300. Bahkan kemarin sempat spike naik sampai 27.600. Dan so far pergerakannya cukup bagus kalau untuk perdagangan saat ini. Jika kita perhatikan dari time frame satu hari, di time frame satu hari pergerakan Bitcoin ini udah muncul tanda-tanda sedikit kenaikan ya, teman-teman. Kemudian juga dari posisi smart money-nya juga ada sedikit peningkatan, dan juga volume perdagangannya pun juga sedikit mengalami peningkatan. Tapi ini masih belum menunjukkan bahwa Bitcoin sebenarnya bullish. Bitcoin masih struggle dalam posisi sekarang, apalagi dia masih berusaha nih menembus level 27.600, yang mana level tersebut adalah area resisten yang menurut saya cukup kuat. Nah, sementara dari posisi MACD sendiri ini udah mulai bengkok ya. Dari chart line-nya udah mulai bengkok, menunjukkan bahwa ada potensi Bitcoin sendiri dalam jangka waktu dekat akan membentuk pola golden cross, teman-teman. Jadi kalau golden cross biasanya adalah sinyal buat
buy ya, sinyal bahwa market bakalan naik. Tapi ini kan masih belum clear. Biasanya sih bakalan kena kena belokan dikit lagi. Jadi digocek dulu nih biasanya. Jadi kalau dari saya melihat pergerakan yang terjadi kemarin itu memang sinyal buat Bitcoin untuk menguat. Hanya saja itu belum tentu Bitcoin bakalan langsung bullish seperti ini. Bisa jadi Bitcoin malah sideways, terus dia turun lagi, agak turun sedikit, baru kemudian dia menguat. Karena Bitcoin ini memang sering kali bikin fake out dan bikin orang bingung juga ini arahnya bakalan kemana. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya Bitcoin bergerak, bisa jadi bergerak di dalam sebuah descending channel juga. Ini kita bisa hapus, ini kita bisa juga hapus. Jadi kurang lebih pergerakan Bitcoin bisa jadi seperti ini ya untuk posisi sekarang. Jadi kalau menurut saya lebih kayak harus waspada juga, kenaikan yang kemarin mungkin belum cukup sebagai sinyal bullish, tapi ada indikasi memang Bitcoin bisa aja menguat kalau dia berhasil kembali naik ke 28 ribuan. Dari perdagangan kemarin di Binance sendiri ternyata nggak terlalu gede ya volumenya. Tapi kalau kita lihat dari indeks, volume perdagangan kemarin itu sebenarnya naik loh. Naik lumayan signifikan. Jadi mungkin yang pakai exchange Binance nggak terlalu banyak memperdagangkan Bitcoin untuk sekarang. Mungkin pindah ke exchange yang lain kali. Kenaikan yang terjadi kemarin itu tidak didukung sama smart money, teman-teman. Jadi waspada, karena mungkin saja ini adalah sebuah manipulasi dari market. Gitu aja. Kalau dari saya, view-nya masih bakalan, sepertinya masih bakalan sideways, cenderung turun ya. Cenderung turun, kalau dia mungkin turun sampai mana, targetnya sih sampai 25.000, kalau bisa. Dan ya kalau dia nggak turun di bawah dari 25.000 itu menurut saya trennya masih bakalan sangat baik buat kedepannya. Ya gitu aja deh buat Bitcoin, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri.